ditelaah, tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Apa yang dikatakan oleh Sokrates terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Baiknya kita kenal diri. Sebab orang yang tidak mengenal dirinya, dia adalah orang yang akan menjadi orang yang gampang kehilangan sukacita. Dia akan mudah terombang-ambing emosinya oleh opini publik. Dia akan mudah menjadi orang yang cemas. Karena itu, mengenal diri adalah satu hal yang penting. Lalu bagaimana kita mengenal diri? Satu-satunya cara untuk kita mengenal diri kita adalah ketika kita mengenal Allah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Yaitu nyanyian pujian Maria. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat." Saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian ini adalah nyanyian Maria, dan saya percaya bahwa nyanyian ini adalah sebuah ekspresi sukacita dari seorang Maria ketika dia menerima tanggung jawab yang tidak mudah sebenarnya untuk dia jalani. Tapi dia berkata, "Aku bergembira, hatiku bergembira, jiwaku memuliakan Tuhan." Dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dia berkata dengan segenap hatinya, sungguh-sungguh, sepenuh hati, dia mau memuliakan Tuhan dan hatinya itu bergembira karena Tuhan. Saudara, mudahkah untuk menjadi seorang ibu bagi juru selamat? Bagaimana Maria akan menjelaskan kalau dia tiba-tiba mengandung? Dia belum bersuami, bagaimana dia menjelaskan kepada tunangannya? Bagaimana dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya ketika dia mengandung sedangkan dia belum menikah? Dan bagaimana dia akan menghadapi opini publik, penghakiman orang lain, tetangganya, saudaranya tentang keberadaannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita tahu bahwa ketika Maria menjalani hidupnya sebagai seorang ibu dari juru selamat, yaitu adalah satu kehidupan yang tidak mudah. Tapi Maria berkata bahwa aku bersuka cita. Maria dapat berkata demikian karena dia tahu satu hal. Dia tahu bahwa dia mengenal kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, orang yang mengenal kasih karunia Allah, dia adalah orang yang akan bersuka cita. Maria dapat bersuka cita di tengah-tengah tanggung jawabnya yang besar karena dia mengenal kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita belajar untuk mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara, saya punya dua baju. Satu baju yang pertama itu saya beli beberapa bulan yang lalu, tapi sudah sobek 2 kali. Baju yang kedua adalah baju yang sudah saya beli mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, tapi baju itu belum pernah sobek. Saudara, kenapa ada baju yang mudah sobek dan ada baju yang tidak mudah sobek? Itu karena ada baju yang kualitasnya baik, ada baju yang kualitasnya tidak baik atau jelek. Manusia juga begitu. Ada manusia yang mudah sobek, ada manusia yang tidak mudah robek. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang kualitasnya buruk, jelek adalah manusia yang mudah robek. Manusia yang mudah terluka artinya. Saudara, ada orang yang kualitasnya buruk, dia adalah orang yang mudah terluka contohnya. Ada orang yang mudah terluka hanya gara-gara makanan. Panitia salah membagikan makanan. Dan saudara, dia tersinggung karena merasa diabaikan dan tidak dihargai. Saudara, ada orang yang hanya terluka hanya gara-gara makanan. Dia gampang marah hanya gara-gara makanan yang disuguhkan tidak enak. Ada orang yang gampang terluka hanya karena pendapat orang lain. Ada orang yang gampang terluka hanya karena hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Tetapi orang yang kualitasnya jelek bukan hanya orang yang gampang terluka, tapi juga gampang melukai. Orang yang gampang melukai dan menyakiti hati orang lain
Misalnya ketika dia menerima pemberiannya tidak baik dan dia nyacat ya. Atau ketika dia diberi makanan, dia gampang nyacat, ya makanan ini gak enak, makan ini, pemberian ini enak ya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kualitasnya buruk dalam hidupnya, pribadinya, maka dia akan gampang menyakiti orang lain namun dirinya tidak menyadari. Tetapi ada juga orang yang kualitas dirinya baik, yaitu orang yang baik, dimana ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, dia selalu punya alasan dan pikiran yang bisa membuat dia tidak kehilangan sukacita. Ada saja alternatif dalam pikirannya untuk dia bersukacita. Misalnya ketika dia menerima makanan yang tidak enak, dia akan berkata bahwa puji Tuhan, wis tahu makan enak. Ketika tidak punya uang, dia punya alternatif pikiran bahwa puji Tuhan, dulu pernah tahu punya uang banyak. Ketika ada orang lain yang tidak suka dengan dia tetap punya alternatif pikiran untuk berkata puji Tuhan, masih banyak orang yang suka sama saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun dalam hidup ini kita sudah tidak lagi bisa menemukan alasan-alasan yang untuk kita syukuri, ada satu alasan yang tetap bisa membuat kita bersuka cita di dalam hidup ini, yaitu karena kita punya kasih karunia Allah. Di dalam hidup kita ada kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Kita ingat bahwa Allah yang bertakhta di surga sana rela mengejar kita datang ke dunia, bukan untuk menangkap kita orang yang berdosa, tetapi untuk menangkap kita untuk Dia selamatkan. Bukan untuk menangkap kita dan menghukum kita orang yang berdosa, tapi untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena cintanya yang besar kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Maria yang dapat tetap bersuka cita di tengah-tengah tanggung jawab yang harus dia penuhi, yang tidak mudah untuk dia jalani. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Kita mengenal diri karena kita mengenal Tuhan, Juru Selamat kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, mungkin keadaan hidup kita hari ini, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, tidak seperti yang kita harapkan, tidak baik-baik saja. Tapi mari kita selalu ingat dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena di dalam kasih karunia Tuhan itu kita dapat bersukacita. Mungkin hari ini kita di dalam hidup bergereja tidak mudah untuk kita hadapi, tidak seperti yang kita inginkan, kita pikirkan ataupun kita lihat. Tetapi mari kita tidak menjadi jemaat-jemaat Allah yang mudah kehilangan sukacita, mudah undur, tapi tetap kita maju untuk tetap setia karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan, biar kita boleh menjadi jemaat-jemaat yang memiliki kualitas hidup yang baik, kualitas karakter yang baik di dalam hidupnya. Tidak mudah terkoyakkan, tidak mudah terluka, tidak mudah kehilangan sukacita. Karena kita ingat bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar. Karena Allah menjadi juru selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Biarlah ketika kita menghadapi hidup ini, apapun yang terjadi, kita tidak mudah menyerah. Kita tetap bersuka cita. Karena memang hidup ini bukan cari enaknya sendiri. Ada orang yang berkata kepada saya, kamu kok mau menjalani hidup yang seperti ini? Apa enggak capek? Saya berkata bahwa ya memang capek, tapi hidup bukan hanya cari enaknya sendiri, tapi hidup untuk jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bercerita menutup khotbah ini, yaitu saya punya anak satu dan anak saya sukanya makan ayam. Saudara, mau ayam itu mau 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor, 1000 ekor, ataupun 1 juta ekor, namanya tetap ayam. Tapi kalau sudah mati, namanya jadi macam-macam. Ayam goreng, ayam opor, ayam rendang, ayam crispy, dan lain sebagainya. Tapi manusia berbeda. Kalau masih hidup, namanya
macam-macam. Poni, Pelin, Umi, macam-macam. Tapi kalau sudah mati, namanya cuma satu, jenazah. Saudara, di dalam hidup ini kita berarti ketika kita masih hidup. Dan biarlah saudara, dalam hidup yang Tuhan karuniakan, biarlah kita tidak menjadi orang yang kehilangan sukacita. Supaya dalam hidup yang Tuhan karuniakan, kita boleh menjalaninya dengan sukacita, dengan bahagia, dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita boleh mengemban setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu dalam hidup kita, di rumah kita, keluarga kita, ataupun tanggung jawab pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Dan biar kita menjalaninya seperti Maria, tetap bersuka cita, karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Selamat ulang tahun Gereja Kristus Tuhan yang ke-83. Maju terus, Tuhan memberkati.